Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ucup Maulana, mahasiswa kelas karyawan untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi K01 yang diampu oleh Padi Panovi. Saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Sistem Informasi. Langsung saja, soal yang pertama adalah dalam audit sistem informasi dikenal dengan konsep resiko. Jelaskan kaitan atau resiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Yang pertama adalah operational risk atau resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan sistem yang dipakai untuk operasional. Misalkan sistem informasi yang dibangun setelah go live banyak ditemukan bugs atau error, dan sistem informasi yang dikembangkan tersebut tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Lalu strategic risk atau resiko strategi. Resiko ini merupakan resiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan perusahaan. Resiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di wewenang pejabat perusahaan. Contohnya, kebijakan dalam pengembangan aplikasi ataupun pergantian aplikasi yang sudah ada sebelumnya ke aplikasi yang baru. Lalu financial risk atau resiko keuangan. Resiko keuangan ini merupakan resiko yang terjadi karena adanya pergerakan teknologi yang sulit diprediksi. Contohnya melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan yang berlebihan yang tanpa terkendali, sehingga beban keuangan akan terus bertambah. Lalu unacceptable risk atau resiko yang tidak dapat diterima. Resiko ini merupakan resiko yang harus dihilangkan atau bila memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tidak dapat diterima. Lalu undesirable risk atau risiko yang tak diinginkan. Risiko ini membutuhkan penanganan atau mitigasi risiko sampai pada level yang dapat diterima. Contohnya ini misalkan pada saat pembangunan sistem informasi, maka semua pokja atau kelompok kerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut harus membuat manajemen risiko agar dalam pembangunan sistem tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada risiko untuk menghambat pengembangan tersebut. Lalu acceptable risk atau risiko yang dapat diterima. Risiko yang dapat diterima karena dampaknya masih dalam batas yang dapat diterima. Contohnya ini dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi biasanya sering terjadi pemunduran timeline atau pemunduran waktu pengembangan karena hal-hal tertentu, misalkan penambahan fitur atau pengembangan fitur yang lainnya yang sebelumnya belum ada pada functional specification document ataupun dokumen requirement lainnya. Lalu negligible risk atau risiko yang dapat diabaikan. Risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Lalu nomor selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam mengaudit database pada sebuah aplikasi. Yang pertama, dapatkan versi database dan bandingkan dengan perusahaan yang kita persyaratkan kebijakannya. Verifikasi bahwa database tersebut menjalankan database versi perangkat lunak yang didukung oleh vendor. Lalu, verifikasi bahwa kebijakan dan prosedur tersedia untuk mengidentifikasi kapan patch tersedia dan untuk menerapkan patch. Pastikan semua disetujui oleh patch instalasi sesuai dengan kebijakan manajemen database kita. Lalu tentukan apakah build standar tersedia untuk new system database dan apakah baseline tersebut memiliki pengaturan keamanan. Lalu pastikan bahwa akses ke sistem operasi dibatasi dengan benar.
Lalu pastikan bahwa izin pada direktori di mana database diinstal dan file database itu sendiri sudah terpasang dengan benar terbatas. Lalu pastikan bahwa izin pada kunci registrasi yang digunakan oleh database dibatasi dengan benar. Tinjau dan evaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun tersebut dibuat hanya dengan bisnis yang sah. Dan juga tinjau serta evaluasi proses untuk memastikan bahwa pengguna akun dihapus atau dinonaktifkan secara tepat waktu di acara tersebut. Kemudian periksa nama pengguna dan juga kata sandi default. Lalu periksa kata sandi yang mudah ditebak. Periksa apakah kemampuan manajemen kata sandi sudah diaktifkan. Lalu verifikasi bahwa izin basis data diberikan atau dicabut tepat waktu untuk tingkat otoritas yang diperlukan. Lalu tinjau izin basis data yang diberikan kepada individu, alih-alih kelompok atau peran. Lalu pastikan bahwa izin basis data tidak diberikan secara implisit salah. Lalu tinjau SQL secara dinamis yang dijalankan dalam prosedur tersimpan. Kemudian, pastikan akses tingkat baris ke data tabel sudah benar dilaksanakan. Lalu cabut izin publik jika tidak diperlukan. Verifikasi bahwa enkripsi jaringan sudah diterapkan. Lalu verifikasi juga bahwa enkripsi data saat istirahat diterapkan di mana enkripsi tersebut sudah sesuai. Lalu verifikasi pengguna yang tepat dari audit dan juga aktivitas database pemantauan. Kemudian evaluasi bagaimana kapasitas dikelola untuk database lingkungan untuk mendukung bisnis yang ada serta diantisipasi persyaratannya. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi bagaimana kinerja dikelola dan dipantau untuk lingkungan database serta untuk mendukung yang ada dan juga diantisipasi dengan persyaratan bisnis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.